tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku di saat ku menyembahmu. Kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Hadiratmu Tuhan, di saat kami menyembahmu, kuasamu bekerja, hati kami dipulihkan, tubuh kami disembuhkan. Kau yang jagai kami Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, sebab hanya Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Oh Yesus, di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Amin. Amin. Terima kasih ya Ibu Paula. Sebentar. Jadi kita ibu-ibu tadi sudah berdoa. Terima kasih untuk Ibu Paula yang luar biasa ya penyembahannya. Nanti ke depan mungkin bisa membantu kita juga untuk pujian penyembahan ya, Mbak Paula ya. Jadi Ibu Paula ini singer, ibu-ibu singer untuk kota Jogja. Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita sudah berdoa ya, tapi nggak apa-apa sekali lagi. Sebelum kita mulai, kita berdoa lagi ya. Sekali lagi kita berdoa, mari kita berdoa. Ya Bapak Roh Kudus, terima kasih setelah 2 minggu kami tidak bertemu Tuhan. Engkau mempertemukan kami kembali di Zoom baca firman-Mu. Tuhan, kami tidak akan pernah letih Tuhan untuk memperjuangkan manusia roh kami, untuk terus mengenal Engkau melalui firman-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang memegang kendali pada saat kami membaca firman-Mu. Terus Kau urapi hati pikiran kami Tuhan untuk semakin terus dekat dengan Engkau ya Bapa. Dijauhkan kami daripada celah-celah iblis yang berusaha merusak pikiran kami, berusaha merusak hati kami. Dan kami Tuhan memohon belas kasih-Mu untuk terus melindungi kami, menjaga kami agar kami tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah waktu kami membaca firman, Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami. Kami percaya ketika kami mengenal Engkau melalui firman-Mu, ada hal yang Engkau tanamkan kepada pikiran hati kami untuk kami aplikasikan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan mulai ya. Jadi kita membaca sekarang 3 pasal di Yesaya 41, 42, dan 43. Tadi saya salah tulis. Apa kabar semua? Salam kangen, salam rindu. Aku rindu sekali melihat kalian semua ya. Akhirnya kita bisa bertemu kembali di sini ya. Mungkin mata saya masih capek-capek gitu ya karena nonstop. Siapa di sini orang Batak? Yang merasa orang Batak pasti tahu bagaimana rentetan acara ya. Kalau
ada kedukaan seperti itu ya. Apalagi ini yang meninggal adalah apa anaknya sudah menikah semua. Jadi di adat Batak itu ada ada apa namanya semacam upacara untuk eh, mengantarkan jenazah gitu ya, mengantarkan orang yang sudah meninggal ketika dia sudah meninggal akan berbeda dengan orang tua yang kalau anaknya ada yang belum menikah. Nah, tapi harus dicatat ya bahwa selama di sana karena kita semua itu adalah orang Kristen yang sudah open minded ya, artinya kita sudah tahu melakukan upacara itu kita tidak menyembah menyembah body ya, tidak menyembah yang sudah meninggal, apalagi minta blessing, minta berkat dari orang yang sudah meninggal tidak. Tetapi kita semua di sana memang menjalankan semacam upacara atau seremoni, tetapi semua kita berdoa kepada Tuhan. Misalnya berterima kasih atas keteladanan yang sudah meninggal, menanamkan teladan yang luar biasa kepada anak-anaknya, seperti itu ya. Jadi kebetulan semua keluarga sudah paham mengenai firman, sehingga kita betul-betul menghindari yang namanya komunikasi dengan apa itu makhluk orang yang sudah meninggal ya. Jadi memang kita tidak diperbolehkan komunikasi dengan orang yang sudah meninggal karena itu hanyalah seongok tubuh yang tidak ada roh ya. Arwahnya rohnya itu sudah menyatu dengan Bapa. Nah, itu nanti ibu-ibu ya di sini yang orang Batak pasti tahu ya mengenai adat-adat seperti ini. Baik ibu-ibu kita lanjut ke 41 sampai 43. Tadi saya bilang 41 sampai 42 salah tulis ya. 41 sampai 43 kita akan membaca per orang 41 sampai 43 ya. Kita per orang akan membaca 3 ayat. Saya akan tulis di sini urutannya. Halo Bu Lampita, apa kabar? Sehat terus ya Halo, Bu, sehat terus ya Bu. Ibu juga sehat ya? Ya, sehat. Ibu juga sehat ya, sehat terus Bu. Oh Hati yang gitu. gembira adalah obat. Baik ya, Amin. Ibu Paula, lalu Ibu Marina, Ibu Nur, Ibu Yersi, Ibu Ripka. Salam Ibu Ripka, ini Ibu Ripka yang Papua ya. Salam Bu, iya benar. Ibu Lia, Ibu Sandra, Ibu Lampita, Ida, lalu Ibu Renti, Ibu Risa, Ling Ling, kemudian saya Joli. Ya, silakan Ibu Paula, 3 ayat aja ya. 3 pasal 3 ayat. Silakan. Aku dulu ya. Ya, Oke. Mas Bu. Yesaya 41 ayat 1. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Ayat 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ayat 3. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Amin. Bu Marina. Tempat. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi kuat. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Amin. Ayat yang ketujuh, tukang besi menguatkan hati tukang emas. Dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Tidak goyang. Israel hamba Tuhan. Ayat yang ke-8, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ayat yang ke-9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Amin. Ayat 10,
janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ayat 12. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Amin. Ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat 15. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Amin. 16. Engkau akan menampi mereka. Lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Amin. Di unmute, Bu. Di unmute. Sudah? Sudah ya, Bu? Sudah. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan menantang berhala-berhala. Ayat 21, ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Amin. (22) ya, Bu ya? Iya, Bu Lambita. Yesaya 41 ayat 22. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang. Kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. 23. Beritahulah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, dia secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. 24. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kekejian. Amin. Ayat 25, aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. 26, siapakah yang memberitahukannya dari mulanya sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan benarlah dia.
Sungguh, tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. 27. Sebagaimana pertama aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Amin. Ayat 28. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk, atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. 29. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Yesaya 42 ayat 1. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Pasal yang kedua, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ayat ketiga, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ayat yang keempat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Amin. 5. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. 7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Amin. Bu Martens mau ikut baca, Bu? Yesaya 42 ayat 8 sampai 10. Ibu Martens, bisa di-unmute kalau ikut baca. Shalom. Ya, shalom Ibu. Yesaya 40 berapa, Bu? Yesaya Minta 42 maaf. ayat 8 sampai 10. Baik, Bu. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Amin. Amin. Neng Ike mau ikut baca, Neng Ike? Neng Ike, atau nyimak aja? Saya lanjut ya. Yesaya 42 ayat 11 sampai 13. Baiklah ke padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Amin. Ibu Elizabeth, oke, Bu Elizabeth Simanjuntak mau ikut baca di Yesaya 14 sampai 16. Lanjut dulu ya. Silakan Bu Paula. Baik, Neng Ike.
Mulai dari 14 ya. Iya, 14 sampai 16. 14. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. 15, aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. 16, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Amin. 17. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Kegagalan dan kebutaan Israel. Ayat 18. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Amin. Ayat yang ke-21, Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang benar dan mulia. Ayat yang ke-22, namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggong-geronggongan dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, "Kembalikanlah." Ayat yang ke-23, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Amin. Ayat 24, siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Ayat 25, maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Yesaya 43, Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat 1, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Aku ya. Iya, Lia. Oh, Ayat 5 sampai 7. 5. Iya. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaan, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Israel sebagai saksi Tuhan. Ayat 8, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya,
yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. Ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. 12. Akulah yang memberitakan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukankah Allah asing yang ada di antaramu? Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Dan akulah Allah, 13, juga seterusnya aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Amin. Ayat 14, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdi menjadi keluh kesah. 15, akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Amin. Ayat 17, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Ayat yang ke-20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dewa Israel diampuni. 22, sungguh engkau tidak memanggil aku hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku hai Israel. Amin. 23, engkau tidak membawa domba korban bakaramu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. 24, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. 25, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. 26, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. 27, Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. 28, jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah Amin. selesai baca. Kita akan bersaat teduh sejenak
Kita tanya Roh Kudus, rema apa yang mau ditanamkan kepada kita dan dapat kita sharingkan satu sama lain. Baik Ibu-Ibu, apakah ada yang mau sharing? Silakan Ibu Nur Hayati, Ibu Ripka, Ibu Paula, Lia, Bu Lambita, Bu Sandra, Ibu Yersi, dan ibu-ibu lainnya. Monggo. Ibu, saya yang pertama ya Bu, kalau Ya, boleh. boleh dong Bu. Silakan Bu Nur Hayati. Mau hujan, mau ngambil jemuran nanti. Saya sering mau fokuskan ke Yesaya 41 ayat 9 dan 10. Di sini saya merasa kena ke diri saya, Bu. Ayat yang ke-9, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, sepertinya ini ayat buat saya loh Bu, karena selama ini ya sebelum saya ikut SPS dan SS saya selalu merasa tidak layak tadinya Bu. Tapi setelah saya pelajarin dan apalagi pada saat ini ada firman seperti ini, sepertinya kena bahwa saya sudah dipilih oleh Bapa, sudah diambil dari penjuru-penjuru bumi, saya sudah terpilih menjadi penyembah Allah. Saya layak Tuhan dan saya bahwa saya adalah penyembah Allah yang benar dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah Bu.
Ya, terima kasih ya Bu Nur ya. Jadi benar ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang tuh kita tuh suka terintimidasi dengan selalu perkataan ini merasa tidak layak. Kita merasa tidak layak, kenapa? Kita selalu merasa dihantui dengan dosa-dosa ya. Mungkin kita melakukan hal-hal yang kita pikir, ah, aku ini nggak layak. Makanya banyak tuh ya orang-orang yang nggak mau ke gereja karena ngerasa dia tidak layak, nggak pantas aku bertemu gitu ya. Aku tuh masih dosa banget. Nah, itu dia, itu intimidasi ya sesungguhnya ya. Padahal seperti kata Bu Nur tadi, kita ini dipilih ya. Kita itu sudah dipilih dan kita itu sudah dilayakkan. Yang membuat kita tidak layak adalah intimidasi si iblis. Kemudian itu membuat kita akhirnya menjauh. Memang itulah kerjaan si iblis, membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi ibu-ibu, kita harus ingat ya, kita sadarkan diri kita sendiri ya, yang bisa menyadarkan diri kita yaitu diri kita sendiri dengan terus berpegang teguh pada Roh Kudus dan firman Tuhan bahwa kita ini semua dipilih dan kita sudah layak. Kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau merasa tidak layak, sudah jelas itu ditengking dalam nama Tuhan Yesus ya, karena itu intimidasi. Makasih Bu Nur. Silakan ibu-ibu lain, boleh. Bu Lampita, Bu Lia, Paula, Bu Yersi, Bu Renti, Eh, Bu Risa. Silakan Bu Risa. ya, aku dapat remanya di Yesaya 43 ayat 18, ayat yang ke-10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah. Aku tidak akan ada lagi. Aku adalah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin. Itu firman Tuhan. Sebenarnya kami tuh kebetulan kalau ini kami lagi mengadakan 10 hari KKR, ibadah 10 hari KKR di gereja gitu kan. Dan sepertinya remanya tuh sama ini gitu loh, sama firman ini gitu, bahwa menjadi saksi-saksi Kristus gitu ya. Eh, kan sebenarnya saya pun merasa ya bahwa kalau menjadi saksi kan kita harus memberitakan Injil gitu ya, memberitakan tentang kebenaran gitu kan, tentang kebenaran Tuhan gitu loh. Itu yang agak sulit kita kadang-kadang lakukan gitu loh. Gimana caranya, apa yang harus kita lakukan gitu, memulainya tuh dari mana gitu kan, pertamanya gitu loh. Tapi percaya bahwa sebenarnya kita memang sudah ditunjuk menjadi saksi gitu loh. Jadi melalui ibadah di gereja tuh di gereja saya mendapatkan rema gitu loh. Setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus gitu loh. Jadi kita tidak hanya untuk mendapatkan untuk kita saja gitu loh. Tapi kita harus mengeluarkan ke luar di mana eh, jadi dengan tidak Tuhan memberkati kita terus, tapi kita harus tetap keluar gitu loh untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan percaya bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun kita menyertakan nama Tuhan, pasti ada eh, kegerakannya di hati orang gitu loh. Ya, jadi itu yang membuat saya sekarang tuh beberapa hari ini gitu ya. Kalau ketemu orang tuh mulai gitu agak yang nyerempet-nyerempet ngomong gitu loh. Walaupun kita lihat keadaan gitu loh. Mungkin dari non orang lain gitu ya, dari agama seberang gitu loh. Jadi kok remanya sama gitu loh dengan apa yang sedang kita eh, apa kita sedang ibadahkan gitu loh, bahwa kita harus menjadi saksi saksi Kristus gitu loh. Kalau bukan kita kan siapa lagi gitu loh. Kita membawa jiwa-jiwa eh, itu suatu sukacita besar bagi bagi Tuhan Yesus gitu loh. Jadi mulailah
dari diri kita untuk memberanikan sekecil apapun yang kita lakukan, walaupun dengan teman-teman, mungkin kan kita punya teman-teman juga yang tidak Kristen gitu loh. Cobalah agak kita bisa memberitakan, maupun dengan misalnya dengan tingkah laku kita, dengan apapun itu, pasti Tuhan akan uh, menjagakan. Kita nggak mau gitu orang-orang yang kita kasihi, kita cintai gitu loh. Karena kan di sini Tuhan bilang bahwa dialah satu-satunya juru selamat gitu loh. Kita mau juga orang-orang yang terdekat kita juga diselamatkan. Itu aja sih Bu Joli. Iya, Terima kasih. terima kasih Bu Risa. Jadi ternyata saya itu nggak kelihatan ya wajahnya ya. Kelamaan tidak buka Zoom, jadinya tadi sedang berproses. Saya lihat-lihat kok muka saya jadi gelap begini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Baik, jadi tadi benar ya Ibu-Ibu ya. Jadi Yesaya 43 ayat 10. Jadi kita itu memang ya, kita ini semua orang yang sudah membaca firman. Ya, kita ini memang saksi-saksi. Jadi eh, kita itu sebenarnya setiap hari itu bisa bersaksi loh ya. Jangan dipikir nanti bersaksi itu seperti ini. Karena nih saya zaman dulu tuh ekstrim banget. Jadi orang pada kabur. Jadi zaman kuliah dulu tuh kita tuh beberapa beberapa mahasiswa ya, saya termasuk di dalamnya, disuruh bersaksi bawa Alkitab, terus disuruh nginjilin orang-orang tukang becak. Ya kaburlah. Kamu tahu Yesus nggak? Ya mana tahu lah dia. Terus cara kita bawa Alkitab, mereka kabur. Nah sekarang kita nggak seperti itu ya, kesaksian. Kita pakai diri kita. Jadi apa yang pernah terjadi dengan diri kita di masa lalu itu adalah aset kita untuk memberitakan Injil. Ya contoh misalnya kayak saya ya, misalnya saya contohnya ke salon aja lah kerembat. Nah, orang yang kerembat itu kita ajak bicara dulu. Biasanya tuh curhat ya. Nah, nanti iya saya juga gitu. Dulu saya stres bicara soal anak ya. Banyak yang dibicarakan keluarga. Nanti nyerempet. Oh iya, saya juga dulu begitu. Tetapi, nah disitulah kita mulai masuk memberitakan eh, kabar gembira tadi ya bahwa kita tuh nggak kayak saya misalnya saya bilang saya nggak perlu berobat ke dokter tapi tuh oh, Tuhan saya sembuhkan nah seperti itu oh ya gimana ceritanya nah dari situ nanti pelan-pelan apa mendoakan kalau ibu bersedia saya doakan saya akan berdoakan tapi saya memakai nama Yesus Kristus ya karena Yesus Kristus itu universal milik semua agama nah jadi saya mulai seperti itu ya itu kayak ke tukang salon. Terus kalau ke Grab, contohnya naik Grab, ya naik Grab. Nanti ngobrol-ngobrol. Kalau saya tahu ini agak jauh, saya ngajak ngobrol. Nanti pasti masuknya tuh. Jadi saya biasanya masuk dimulai dari permasalahan hidup. Karena setiap orang saya percaya orang dewasa itu punya masalah. Nah, kita masuk dari permasalahan hidup. Nanti dari situ kita bisa bersaksi mengapa kita bisa memisahkan masalah dan membiarkan diri kita bersuka cita terus. Saya biasanya masuknya mulai dari situ. Nah, kita mulai dari hal-hal kecil seperti Bu Risa bilang tadi. Kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Jadi kita bisa mulai dari kejadian hidup kita, terus kenapa kita misalnya mulai dari perasaan sukacita yang dulunya sakit mungkin lambung lah, stres kok sekarang kita bisa gembira. Kita mulai dari itu dulu semuanya. Nanti setelah itu pelan-pelan, pelan-pelan baru kita masuk ke firman Tuhan. Itu ibu-ibu ya, kita semua di sini berenam, saya percaya 16, saya percaya kita semua bisa menjadi saksi Kristus bagi siapapun ya bagi siapapun dia dengan cara kita menceritakan apa yang menjadi permasalahan hidup kita. Ya, jadi makanya tuh ada yang mengatakan bahwa masalah di masa lalu itu adalah aset untuk pemberitaan Injil gitu ya. Jangan malu menceritakan masalah kita. Jadi jangan pula yang kehebohan ya kalau apa menceritakan masalah. Tapi biasanya seperti yang saya bilang tadi itu himpitan-himpitan dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan keluarga suami istri dengan anak, masalah kesehatan, itu semua bisa menjadi saksi ke kita ketika kita masuk melalui empat hal yang saya sebutkan tadi. Terima kasih ya Bu Risa ya. Nanti bisa mulai ini loh Bu Risa bersaksi. Kesaksiannya udah mulai dari mana aja ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Risa. Silakan ibu-ibu lain. Ibu, saya Bu Lampita. ya, Ya, silakan Bu Lampita. Yesaya 43 ayat 25.
Firman-Nya berkata begini, aku, ditegaskan aku itu huruf besar berarti Tuhan ya, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini perkataan Tuhan ini luar biasa ya Bu ya. Bahwa sampai 2 kali katakan, akulah dia katanya gitu. Artinya kita kalau lihat perikopnya itu kan untuk dosa Israel diampuni ya Bu ya. Jadi saya pikir gini, tapi untuk sekarang kita ini kan sebagai Israel rohani, bahwa kita juga umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan juga mengampuni dosa kita sehingga yang kemarin, yang dulu itu tidak perlu kita mengingatkan, tetapi kita tergantung kita mau apakah kita mau menerima keselamatan atau tidak untuk hari ini atau esok. Apakah kita mau menerima keselamatan atau kita kehilangan karena karya Yesus di kayu salib itu menebus kita dari dosa. Jadi kita bersyukur, bersukacita karena Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Ya, karena kita memberontak dan banyak hal yang seharusnya yang harus kita tanggung, tapi Tuhan Yesus telah karyanya dinyatakannya dengan Dia disalib, lalu Dia mati, bangkit pada hari ketiga. Itu yang saya dapatkan, Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Lampita ya. Jadi yang Bu Lampita katakan tadi itu terkait dengan yang Bu Nur Hayati ya, merasa tidak layak. Di sini sudah jelas dikatakan Bu Nur ya, ayat 25 tadi, aku adalah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, ini seperti yang Bu Nur tadi katakan. Kadang-kadang merasa tidak layak, padahal kita dilayakkan gitu ya. Jadi ingat ibu-ibu, kita jangan pernah merasa tidak layak. Karena apa? Tuhan sendiri mengatakan yang menghapus dosa pemberontakanmu dan aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Kalau sudah dikatakan itu jangan berarti kemudian kita berbuat dosa terus ya karena bilang aku kan nggak diingat-ingat dosanya. Nggak bisa seperti itu ya. Kita tidak boleh mencobai Tuhan seperti itu. Ketika kita sudah tahu bahwa kita dilayakkan bahwa Tuhan memang menghapus dosa kita, artinya apa? Kita terus menjaga kemurnian hati kita, pikiran kita. Ketika kita tahu kita ternyata jatuh, cepat-cepat kita datang bertobat. Jadi jatuhnya itu bukan jatuh yang disengaja ya, ini harus hati-hati. Jatuh yang disengaja itu kan sama seperti kita mencobai Tuhan. Tetapi jatuh yang tanpa kita sadari, kita melakukan dosa itu. Nah, seperti itu. Ini harus hati-hati biar nggak membuat dosa yang disengaja ya. Baik, terima kasih Bu Lampita ya. Baik, ibu-ibu lain. Silakan siapa lagi? Yang terakhir Bu Paula ya. Boleh Bu Paula, silakan. Terakhir ya, puji Tuhan. Ini saya bagiin karena apa ya? Nggak tahu Tuhan mau ngomong sesuatu untuk siapa, terutama untuk saya dulu ya kan. Dan untuk siapa lagi saya nggak ngerti. Mungkin ada yang sekarang lagi bergumul, sekarang kayak rasanya kayak apa namanya banyak banget kok jalannya ketutup ya kan. Udah nyoba sana, udah nyoba kiri kanan, depan belakang ya kan. Mungkin sekarang kita waktunya untuk ke arah atas ya, kita mengandalkan Tuhan. Jadi di Yesaya 41 ayat 13 itu dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kau. Jadi Tuhan sudah menolong kita. Jadi kita benar, jangan kita merasa nggak layak. Kalau Tuhan tuh nolong kita, ya Tuhan tuh sayang sama kita. Apapun kondisi kita, Tuhan sudah melayakkan itu. Dan pada saat kita mulai ragu, kita tuh layak nggak ya? Bener nggak sih kita udah pantas nggak ya? Kita layak nggak sih gitu. Nah itu tolak jauh-jauh dan kita siapkan bahwa nggak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Jadi apapun perasaan yang membuat kita ragu-ragu atas Tuhan itu sudah menolong kita, Tuhan sudah melayakkan kita, itu dibuang jauh-jauh. Kemudian di Yesaya 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu,
Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Setelah kita ditolong, Tuhan tuh terus panggil kita. Bahkan Tuhan tuh pegang tangan kanan kita, dibentuk ya kan. Kemudian dibawa kepada perjanjian bagi umat manusia, jadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi pada saat Tuhan tuh nolong kalau kita bilang Tuhan tuh nolong nggak pamrih, iya. Tapi Tuhan nolong pun nggak cuma-cuma. Ada rencana Tuhan di balik itu semua. Untuk apa Tuhan nolong kita? Iseng kah? Gitu kan? Nggak mungkin. Tuhan tuh bukan Allah yang kurang kerjaan ya, iseng nolong kita gitu kan? Enggak. Tuhan tuh punya maksud tertentu. Bahwa pada saat Tuhan nolong kita, Tuhan tuh membuat suatu rencana yang luar biasa untuk kehidupan kita. Tapi Tuhan kenapa ya? Kok sekarang kayaknya kok mandek ya? Kayaknya buntu jalan kita. Baik untuk mungkin untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk pelayanan kita tuh kok mandek ya? Saya tadi dengar ada beberapa yang bilang bahwa sekarang ini memang lagi minggu-minggunya pencurahan Roh Kudus. Banyak sekali kita, kalau kita persiapkan hati kita dengan benar, kita akan terima banyak sekali tuh kayak penguatan, kantong yang lama kita buang, kita siapkan hati kita menjadi wadah yang baru ya kan. Kita terima urapan dari Tuhan tuh sedemikian rupa. Karena apa? Tuhan, pada saat saya juga tanya, Tuhan apa ya yang membuat kok kayak rasanya tuh buntu gitu kan, kayak apa ya gitu, kita tuh kayak butuh sesuatu, kayak kalau kita lagi sakit kita butuh doping nih, kita butuh vitamin nih. Di Yesaya 43 ayat 19 Tuhan bilang apa ini, pada saat saya baca saya diingetin lagi, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi pada saat kita nih yang kita lihat sekarang tuh udah kayak nggak mungkin, kayak gersang, kayak masalah terus. Kemudian kita mau nyeritain kesaksian ya, kita mau bersaksi nyeritain cinta kasih Tuhan, nyeritain Tuhan tuh gimana sih gitu kan. Benar kata Bu Joli tadi, nggak perlu kita langsung dimulai dengan kenal Tuhan Yesus nggak gitu. Mereka lari gitu kan, siapa dia gitu kan. Tapi pada saat kita cuman cerita gitu, Tuhan itu baik ya. Waktu saya tuh ke gereja, waktu saya berdoa gini. Jadi pada saat kita tuh nyeritain apa yang kita alami, kebaikan Tuhan yang kita alami, itu sudah menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan pada saat itu Tuhan tuh memang sudah membuat sesuatu yang baru. Dan yang lebih dahsyat lagi tuh Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di tengah padang belantara. Jadi jangan putus asa, jangan loyo lagi, ayo kita semangat, mumpung ini adalah memang pencurahan Roh Kudus. Kita akan sambut, bahkan kalau di tempat saya tuh adakan memang doa puasa supaya apa? Kita siapkan hati kita, bener-bener wadah yang lama kita buang, kita siapin wadah yang baru. Terus kita kayak apa ya? Sampai kita tuh bisa ngerasain pada saat puasa tuh yang kita rasain bukan lapar dan haus akan makanan dan minuman jasmani, tapi kita kayak aduh mau nyembah Tuhan itu kayak ini banget sih, harus nyembah terus, kayak bener-bener kita tuh haus banget akan itu, dan kita tuh lapar akan firman Tuhan. Nah, saya bener-bener bersyukur banget, bangga banget dengan para ibu-ibu yang sudah bergabung pada siang ini ya. Saya rasa juga ada istilahnya perkara atau banyak masalah penting, mungkin lebih penting untuk dikerjakan. Tapi 1 jam diluangkan untuk membaca Alkitab, 1 jam diluangkan untuk saling sharing rema, bagi kesaksian, kemudian kita saling mendoakan. Itu udah next step yang bagus banget untuk kita semua mulai. Jadi momen saat ini pencurahan Roh Kudus, di mana ini adalah benar kekuatan ekstra dari Tuhan yang Tuhan akan kasih lewat pencurahan Roh Kudus ini, kita akan sama-sama siap ya untuk menerimanya. Gitu aja Bu Joli, thank you. Terima kasih luar biasa Bu Kristi ya. Sekalian deh tutup dalam doa Bu Kristi. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau pada siang hari ini Tuhan, firman-Mu dari Yesaya 41 sampai Yesaya 43, Tuhan, Engkau menguatkan kembali setiap kami. Engkau mengingatkan kembali ke setiap kami Tuhan, bahwa Engkau sudah menolong kami, bahkan Engkau memanggil kami, dan Engkau sudah menyediakan Tuhan jalan yang baru Tuhan. Engkau membuatkan kepada setiap pribadi, lepas pribadi yang saat ini mengikuti pembacaan Alkitab di siang hari ini Tuhan, Engkau sudah membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang lama sudah nggak ada Tuhan, tetapi semua kami menerima sesuatu yang baru daripada Engkau. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, agar supaya Tuhan pembacaan firman-Mu
Yesaya 41 sampai 43, Tuhan itu membuat rema yang kami dapatkan itu menjadi hidup Tuhan. Dan biarlah kami menghidupi rema itu terus Tuhan. Kami mengerjakan mujizat Tuhan. Kami mau tidak mau diam aja Tuhan. Kami mau bergerak. Kami mau Tuhan, kami mau melompat Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Karena tanpa Engkau Tuhan kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa Tuhan. Mari Tuhan perlengkapi setiap kami Bapak. Pribadi lepas pribadi pada saat ini Tuhan. Dengan roh-Mu ya Bapak. Tutup bungkus setiap kami Bapak. Dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Mari Bapak. Engkau yang bekerja pada setiap kami. Engkau yang bekerja Tuhan. Melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui rumah tangga kami, melalui kehidupan kami. Setiap aspek dalam kehidupan kami. Engkau pakai Tuhan. Supaya kami bisa bersaksi Tuhan. Supaya kami bisa menceritakan cinta kasih-Mu Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan akan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang haus akan Engkau, rindu akan Engkau untuk diselamatkan Tuhan. Setelah mendengar Tuhan, oh Tuhan Yesus itu ada. Oh Tuhan itu hidup. Dan aku perlu Tuhan. Dan Tuhan biarlah setiap kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menyelamatkan mereka, menjangkau banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk siang hari ini yang luar biasa Tuhan. Kami mau serahkan Ibu Joli, kami mau serahkan segenap ibu-ibu yang berhadir pada siang hari ini ikut bergabung yang sudah menyisihkan waktunya. Luar biasa Tuhan. Cinta kasih mereka, rasa kasih mereka akan Engkau ya Bapak. Haus akan kebenaran firman-Mu. Akan memberikan mereka kekuatan yang baru Bapak. Kami serahkan Tuhan komunitas ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Pertemukan kami kembali di pembacaan yang berikutnya Tuhan. Lebih berapi-api lagi Tuhan. Lebih lagi membara Tuhan roh yang di dalam kami Bapak. Karena kami Tuhan ingin memelihara api roh itu senantiasa hidup dan berkobar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami Tuhan landaskan semua doa-doa kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.